Berbicara kurikulum, tidak ada habisnya untuk dibahas, karena kurikulum sangat menarik bagi kita pelaku pendidikan, bagi Bapak Ibu guru maupun bagi siapapun yang berkecimpung pada dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Lugi Indra Pradipta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman mengenai pelatihan mandiri yang saya ikuti pada platform Merdeka Mengajar dengan topik Kurikulum Merdeka. Apa itu kurikulum? Kurikulum dapat diartikan sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum biasa diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Dan secara umum, kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu, apa peran kurikulum? Kemudian, apa fungsi dari kurikulum itu? Peran kurikulum adalah kurikulum sebagai pedoman dan acuan guru dalam pembelajaran. Lalu, fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk membantu dalam proses belajar murid. Lalu, bagaimana kurikulum yang baik itu? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka di masa kini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, kurikulum perlu dirubah, perlu disesuaikan, perlu diadaptasikan dengan keadaan masa kini untuk masa depan yang lebih baik. Mengapa kurikulum perlu dirubah? Alasannya antara lain agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan murid saat ini. Yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Terlebih lagi, ada isu-isu kekinian yang mendukung terjadinya perubahan kurikulum. Di antaranya, teknologi digital, perubahan iklim global, transformasi budaya, serta industri multinasional. Jadi, dapatkah kurikulum berubah? Kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP harus bersifat dinamis. Artinya, dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Alasan lain mengapa kurikulum harus berubah diantaranya adalah cita-cita anak-anak pada zaman dahulu dan cita-cita anak-anak pada masa kini cukup jauh berbeda. Cita-cita anak pada zaman dahulu terbatas pada cita-cita menjadi guru, menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi pilot, menjadi masinis, dan beberapa cita-cita lainnya. Akan tetapi, cita-cita anak masa kini sekarang sudah beragam. Bukan berarti cita-cita yang dulu tadi sudah hilang, tetapi cita-cita anak-anak pada masa kini bertambah menjadi sangat beragam. Misalnya, cita-cita pada zaman sekarang antara lain ingin menjadi pembuat kartun animasi, menjadi pengembang game, menjadi YouTuber,
menjadi pengembang software baru atau menjadi trader. Oleh karena itu, pendidikan yang diperoleh anak-anak pada masa kini harus sesuai dengan lingkungan saat ini demi keberlangsungan kesuksesan mereka di masa yang akan datang. Pada saat ini, saat video ini dibuat, ada kurikulum merdeka. Lalu, apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka intinya adalah merdeka belajar. Kita pernah membahas apa itu merdeka belajar. Videonya ada di channel ini juga. Silahkan bisa dibuka-buka lagi. Inti dari kurikulum merdeka adalah merdeka belajar. Konsep pembelajaran disesuaikan dengan konteks dan karakteristik murid, serta dibuat agar murid bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Dengan demikian, pembelajaran akan lebih bermakna dan lebih akan berguna bagi mereka di masa yang akan datang. Lalu, apa keunggulan dari kurikulum merdeka yang ada saat ini? Keunggulan kurikulum merdeka diantaranya lebih relevan dan interaktif, khususnya untuk pembelajaran proyek. Kurikulum merdeka lebih merdeka. Maksudnya adalah guru mengajar sesuai dengan tahap capaian. Lalu, bagaimana cara mewujudkannya? Untuk mewujudkan kurikulum merdeka, maka seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Selain itu, kurikulum merdeka dapat terwujud jika kita semua mendukung berjalannya kurikulum merdeka. Lalu bagaimana kalau kita belum 100% memahami kurikulum merdeka? Tentunya kita sebagai guru harus belajar, karena belajar adalah terus menerus. Belajar tidak hanya dibatasi oleh usia, belajar tidak hanya dibatasi oleh dinding-dinding tembok kelas. Belajar sepanjang hayat. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan mengenai perubahan kurikulum dan kurikulum merdeka. Jadi, bagaimana menurut teman-teman pembelajar semua? Perlukah kurikulum itu berubah? Lalu, bagaimana menurut teman-teman pembelajar semuanya mengenai kurikulum merdeka pada saat ini? Lalu, apa yang akan teman-teman pembelajar semua lakukan setelah mengetahui kurikulum merdeka? Jangan lupa, tolong ditulis pada kolom komentar terkait dengan kurikulum merdeka. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.